Selamat datang di channel saya. Akan saya ceritakan kejadian horor yang saya alami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela pos satpam. Angin malam meniup gorden lusuh yang menggantung di sudut ruangan kecil itu. Pak Darman, satpam senior yang malam itu bertugas sendiri, duduk sambil menyeruput kopi hitam. Sinar dari lampu neon yang berkedip-kedip membuat suasana makin suram. Ia melirik buku tamu di meja depan. Buku itu sudah usang, sudut-sudutnya mengelupas, dan tintanya mulai memudar. Ia ingat bahwa setiap tamu atau pengunjung diwajibkan menuliskan nama dan tujuan kunjungan di situ. Namun, malam ini tidak ada satupun yang datang. Sepi. Jam menunjukkan jam 0:03 saat suara bel pintu gerbang berbunyi kring. Kring. Pak Darman beranjak malas. Ia menatap monitor CCTV. Seorang pria berdiri di depan gerbang. Rambutnya klimis, mengenakan kemeja putih rapi, tapi wajahnya pucat. Sangat pucat. Pak Darman menyalakan HT. Pusat, ada tamu larut malam. Katanya mau ke blok C5. Siapa? Namanya? Belum tahu. Saya suruh nulis dulu di buku tamu. Ia membuka gerbang, membiarkan pria itu masuk. Silakan tulis nama dan tujuan di buku ini, kata Pak Darman. Sambil menyerahkan pena, pria itu menatapnya sebentar, lalu menulis dengan gerakan lambat. Setelahnya, tanpa sepatah kata, ia berjalan ke arah blok C. Pak Darman melirik buku itu. Matanya membelalak. Tercetak jelas di halaman terakhir. Nama, Rangga Hidayat. Tujuan, pulang ke rumah. Jam 00:05. Tanggal 10 Juni tahun 2025. Tangannya gemetar. Nama itu tidak asing. Ia membuka ponselnya, mengetik Rangga Hidayat Komplek. Muncul berita lama. Warga komplek ditemukan tewas di rumahnya. Diduga bunuh diri pada tanggal 10 Juni tahun 2015. Darman mendadak lemas. Ia berlari keluar, tapi jalanan kosong. Tak ada jejak pria tadi. Tak ada langkah kaki. Tak ada pintu rumah yang terbuka. Ia kembali ke pos. Keringat dingin membasahi lehernya. Buku tamu masih terbuka. Tapi tulisan itu telah menghilang. Yang tersisa hanya halaman kosong dan bau bunga melati yang menyengat di udara. 3 hari kemudian, Pak Darman mengajukan cuti mendadak. Sejak malam kejadian itu, ia sering bermimpi buruk tentang pria bernama Rangga, bau melati dan suara ketukan dari luar pos. Saat ia sudah mengunci semua pintu, pos malam kini dijaga oleh 2 satpam baru, Dani dan Riko. 2 anak muda yang menganggap cerita Pak Darman hanyalah dongeng tua untuk menakut-nakuti. Masa hantu bisa nulis di buku tamu? Ejek Riko sambil tertawa. Lagian, siapa juga yang mau balik ke komplek ini kalau udah meninggal? Tambah Denny. Malam itu, sekitar pukul 00:15, Dani yang sedang piket mulai merasa aneh. Ia mendengar suara langkah kaki dari arah blok C. Padahal, semua lampu jalan mati karena sedang pemadaman. CCTV di monitor mulai ngaco. Gambar bergerak patah-patah. Tapi jelas terlihat sosok pria berdiri di depan rumah. C5, rumah tua yang sudah dikosongkan sejak tragedi 10 tahun lalu. Pintu rumah terbuka sendiri. Riko yang merasa tertantang memutuskan untuk menghampiri. Kita buktikan rumah itu cuma kosong. Kalau berani, kita masuk. Mereka membawa senter dan jalan kaki ke blok C5. Langit gelap. Angin dingin menusuk kulit. Di depan rumah itu, udara terasa lebih berat. Ditutup tirai, tapi seakan ada mata yang mengintip dari dalam. Saat mereka melangkah ke teras, tok, tok, tok. 3 ketukan keras dari dalam rumah. Lalu suara laki-laki. Kau tulis nama di buku itu. Berarti kau izinkan aku kembali. Mereka saling pandang. Riko memaksa membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Dalam rumah gelap dan berdebu. Di ruang tamu, tergantung foto keluarga.
Seorang pria, wanita, dan anak kecil. Nama di bawah bingkai. Keluarga Hidayat. Dani memicingkan mata ke arah meja ruang tamu. Ada sesuatu di sana. Ia mendekat. Tertulis di selembar kertas tua dengan tinta merah. Terima kasih telah membuka jalanku pulang. Lampu senter mereka padam bersamaan. Udara mendadak sangat dingin. Dari belakang mereka terdengar suara tawa kecil. Bukan tawa pria, tapi suara anak-anak. Ayah, mereka temanku sekarang? Riko berteriak. Dani jatuh tersungkur. Dalam cahaya kilat petir, mereka melihat siluet 3 sosok berdiri di lorong rumah. Malam itu, hanya Dani yang kembali ke pos. Pucat, gemetar, dan matanya kosong. Ia tak pernah berkata sepatah kata pun sejak malam itu. Dan sejak malam itu juga, rumah blok C5 tak pernah kosong. Setiap malam, ada lampu menyala dari jendela atas. Dan nama terakhir di buku tamu masih tertulis jelas. Riko Pratama, blok C5, jam 00,27. Tanggal 15 Juni tahun 2025.